Selamat datang di channel Review Drakor. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wang Shou di belakang Hisou sambil menahan sakit. Tiba-tiba ia muntah. Hisou melihatnya dan menolongnya. Diolah, Yunhua berpura-pura meminum teh beracun dan pingsan. Jimong mencicipi teh itu dan mengatakan kalau ini diracun. Para pangeran pun datang dan menolong Wang Shou. Dia yang membawa racun itu. Tangkap dia, ucap Wang Won sambil menunjuk Hisou. Para prajurit pun membawa Hisou untuk diperiksa. Kamar Hisou digeledah dan ditemukan bubuk racun. Tabib memeriksa Yunhua dan mengatakan kalau dia tidak dalam bahaya karena hanya meminum sedikit racun. Wang Shou sedang dalam perawatan tabib. Putra mahkota, Baka dan Jimong ada di sana dan berpikir kalau Wang Shou sudah tahu siapa dalangnya dan dia mencoba untuk melindungi orang tersebut. Hisou terduduk di penjara. Wuk datang menemuinya. Hisou menanyakan kabar Wang Shou. Wang Wuk memintanya untuk tidak mengkhawatirkan Wang Shou, karena dia pasti akan disiksa dan dipaksa mengakui kesalahan. Wang Shou sudah mulai siuman. Ia ingin pergi menemui Hisou. Wang Wuk datang dan memberitahu kalau orang-orang menuduh putra mahkota sengaja menyuruh Hisou untuk meracunimu. Itu tidak masuk akal, jawab Wang Shou. Ia pun memberitahu Wang Wuk kalau Ratu Yulah dalang semua ini, karena itu ia tidak bisa mengatakannya kepada orang-orang. Wuk, kau harus membereskan ini. Hanya kau yang bisa menyelamatkan Hisou dan putra mahkota. Aku akan mencari buktinya, ucap Wang Shou. Wang Shou pergi menemui Hisou. Terlihat Hisou tertidur lemas dengan wajah penuh luka. Hisou terbangun dan bersyukur karena Wang Shou masih sehat. Ia pun bertanya, apa kau sengaja meminum racun itu agar aku tidak dicurigai? Wang Shou menjawab kalau ia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Hanya untuk seorang gadis. Wang Wuk mengikuti dayang yang dicurigainya. Dayang itu bertemu seseorang dengan pakaian tertutup. Wuk pun memergoki mereka dan meminta orang itu membuka penutupnya. Orang itu membuka penutup wajahnya dan ternyata itu Yunhua. Wuk pun terkejut melihat Yunhua. Silakan katakan kepada raja bahwa aku pelakunya, lalu Hisou akan dibebaskan dan aku akan dihukum gantung. Lalu keluarga kita akan diasingkan. Wuk bingung, kenapa kau melakukan ini? Tanyanya. Untuk menyadarkanmu, jawab Yunhua. Kau seharusnya menjadi raja, tetapi kau malah mau meninggalkan itu semua hanya untuk seorang gadis. Aku tidak mau menjadi raja, jawab Wuk. Aku tahu kau mau, aku bisa melihatnya. Jika kau menyangkalnya, maka tinggalkan aku dan ibu. Aku tidak akan menyalahkanmu, kata Yunhua. Aku tidak bisa menelantarkanmu dan ibu, jawab Wuk. Mulai sekarang, kau bukanlah adikku. Kau berhutang kepadaku, kata Wang Wuk sambil berjalan pergi. Selir O menemui raja. Dia membawakan teh. Raja pun sudah mengerti dan mengatakan, mintalah apapun, tetapi jangan tentang Hisou. Aku yang mencoba membunuh putra mahkota. Kata Selir, oh, jangan mengatakan hal bodoh, jawab raja. Kau tahu dia tidak bersalah. Biar aku yang menggantikannya, kata Selir, oh. Aku tidak mendengarnya, kata raja. Selir oh pun memohon kepada raja untuk tidak membiarkan ratu bertindak sesukanya. Biar aku yang menggantikan Hisou. Esoknya, Hisou akan dihukum gantung. Dia mencari Wuk tetapi dia tidak menemukannya. Tiba-tiba Wang Shou datang dan mencoba menyelamatkan Hisou. Jimong pun datang dan mengatakan kalau Hisou dibebaskan dan mereka sudah menemukan pelakunya. Hisou pun lemas dan terjatuh mendengarnya. Selir O berjalan ke tempat eksekusi, semua dayang sedih melihatnya. Hisou tidak terima Selir O menggantikan posisinya, ia pun membawa Selir O pergi. Pengawal ingin mengejar, tetapi Wang Shou menghentikannya dan berkata, kalau mereka tidak akan lama. Hisou membawa Selioh ke gua rahasia. Ia ingin kabur bersama Selir Oh, tetapi tempat itu sudah ditutup. Hisou menangis dan mencoba membuka batu penutupnya. Ia tidak terima kalau ia selamat dan mengorbankan Selir Oh. Selir Oh mengatakan kalau ia tidak melakukan ini untuknya. Ia melakukan hal ini untuk raja. Hisou pergi ke kediaman raja dan berlutut. Baka menemuinya dan mengatakan kalau yang dilakukan ia percuma. Hisou menjawab kalau ini lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Wang Wuk melihat Hisou. Ia pun langsung pergi menjauhinya. Hisou melihat itu dan merasa lemah.
Tiba-tiba Wang Shou datang dan melindunginya dari hujan. Seliroh pun dieksekusi.